warahmatullahi wabarakatuh. Ke Tanjung Karang membeli opak, jawab salamnya masih kurang kompak. Bu, boleh keluarin kata-kata cakepnya lagi boleh? Beli nasi uduk, beli nasi ulam, arah Kuitang lewat jalur Perumnas. Yang pada duduk semoga ikhlas menjawab salam. Saya doain banget yang pada punya utang cepat lunas. Punya utang semua ternyata. Saya ulang salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa ta'ifil ihsan wa faddalna ala sairi khalqihi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi bi khairil milali wal adyan wa ala alihi wa ashabihi biduri ma'alimil iman wa syumusi awalimil irfan. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin ma'asyiral muslimat, jamaat taklim Majlis Muslimah Andalusia yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakunallah. Tak lupa pimpinan majlis kita Bunda Ustazah Haja Mirna bersama kepengurusan MMA tanpa terkecuali, iringan doa-doa kita di kesempatan tempat yang paling mulia, juga dalam perkumpulan yang kalau bahasa Nabi al-jamaah rahmah, semoga menjadi asbab untuk doa-doa kita Allah ijabah. Doain suaminya dalam tugas untuk berjihad, menyenangkan istri dan anak-anaknya, kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Allah jadikan suami yang memiliki hati yang ikhlas. Aminnya baru 10 orang. Allah jadikan suaminya suami yang memiliki hati yang ikhlas, yang di rumah tangganya juga ibadah kepada Allah, nggak pernah malas, selalu mengedepankan kreativitas, yang dihasilkan adalah kualitas. Cinta resep sama anak bini, cintanya nggak sekilas, cintanya nggak selewatan kayak di jalan banyak lewat mobil patas, cintanya nggak gampang sobek seperti kita nyobek kertas. Di tahun baru ini terus ke depannya, ibu minta uang belanja, dapatnya nggak sebatas ukuran pas, tapi betul-betul melampaui bat. Anak istri jadi gampang beraktivit, dilihat orang hidupnya makin pan, ibadah kepada Allah tetap tidak gemar kerja hatinya juga selalu karena gemar kerja keras, ibadah pada Allah nggak malas, insya Allah fulusnya, duitnya, acisnya makin banyak sampai bertas-tas. Kencengan giliran duit. Bu, kenapa bagian akhir kenceng ya dong? Ya Allah, ya. Habis kalau sesepuh kita saja seniornya udah semangat, saya yang mudaan malu kalau nggak semangat. Dari duduk langsung bangun saya. Apalagi pakai pantun pula, insya Allah makin membangkitkan adrenalin saya, insya Allah. Kalau suami hati ikhlas, ibadah pada Allah nggak malas, gemar kerja keras, kalau udah begitu adanya, pasti setiap keluar rumah untuk bertanggung jawab mencari nafkah, pamitan nama istri ngucapnya indah. Apa bahasa anak milenial zaman sekarang? Pamitan suaminya bebek ya. Istri langsung menjawab, ayah naon my honey.
Begitu pamitan, ucap indah, mengayun sampan ke Filipina. Anak bayi pakai gurita, izinkan AA nyari uang kemana-mana, asalkan hati kita tetap saling cinta. Amin. Udah gak ngantuk ya? Semangat. Takbir, tahlil, la ilaha illallah. Aduh, nggak boleh dibeda-bedain, semuanya bagus. Apalagi cuma takbir doang, giliran tahlil masih Allahu Akbar. Bu, hadirin hadirat rahimakumullah, nggak terasa kita libur hampir setahun. Ya, kan 2022, sekarang 2000. Tema kita kali ini apa tuh? Tadi saya ngeliat handphone lupa temanya gitu kan. Sulit. Oke, sulit bagimu tapi kemudahan baginya. Saya ingin awali janji Allah, dan ini merupakan surat cintanya Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Di surat ke-94 ayat ke-5 ke-6, di situ Allah ulang 2 kali. Surat ke-94 juz 30 ayat 5 dan 6. Di situ ada firman Allah yang berbunyi, baik para bunda rahimakumullah, perhatikan baik-baik. Di sini Allah mengulang sampai 2 kali, fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Kalau kita lihat secara makna zohir, fa inna, maka sesungguhnya, ma'al usri, bersama kesulitan, yusron, ada kemudahan. Inna, sesungguhnya, ma'ah, bersama, al usri, kesulitan, yusron, ada kemudahan. Itu secara makna kata perkatanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, coba kita perdalam dengan makna secara detail atau bahasanya secara tafsirannya. Ibu perhatikan, al usri artinya apa? Kesulitan. Yusron artinya, silakan diperhatikan nih, masya Allah, hebat. Kalau kita lihat ini al usri, kesulitan, secara ilmu tajwid berarti ada alif lam apa? Alif lam apa? Komariah. Yusron artinya apa? Ada nggak alif lamnya? Makna secara mendalam di dalam kita belajar ilmu tajwid, berarti yang ada alif lam bisa alif lam samsiah atau alif lam apa samsiah, alif lam komariah. Ya, singkat kata ada alif lamnya. Nah, di sini secara makna tajwid. Tapi kalau kita lihat makna secara siyakul kalam, ilmu nahwu sorobnya, di mana-mana kalimat, di mana-mana kata untuk membentuk kata yang umum berarti universal, banyak,
lebih dari 1, bisa 100, bisa 1000, bisa 2000, bisa 1.000.000, maka sekiranya bentuk yang umum itu mau kita bentuk menjadi kata yang spesial, jadi cuma 1, maka itu katanya isim nakiroh umum, lantas kita merubah menjadi yang spesial, yang khusus, maka harus dimakrifatkan, membentuk kata makrifat yang khusus, yang hanya satu-satunya, maka diantaranya tandanya datangkan alif lam. Nah, al-usri artinya apa? Ada alif lamnya enggak? Bu, bahasa Arabnya gelas, kubun. Apa? Oke, kulna jami'an, kubun. Ya, ucapkan sama-sama, kubun. Apa artinya, Bu? Tapi di saat saya nyebut tadi kubun, nggak ada alif lam, masih ada tanwin, ini masih umum. Ini baru 2, tambah lagi 3, boleh, tambah lagi 4, boleh, tambah lagi 5, bahkan semeja ini gelas semua, maka kita jawab ini kubun. Kubun yang mana? Terserah, bebas. Tapi ketika kalimat yang umum itu kita ucapkan lagi, lantas berubah, al-kubu, al-kubu. Pertama ada alif lamnya apa enggak? Yang kedua, ibu baca barusan ada alif lamnya apa enggak? Ketika sudah pakai alif lam, maka walaupun di atas meja banyak gelas, yang dimaksud ada kalimat itu bukan semuanya, cukup 1. Mana? Oh, yang ini gelasnya, yang ini bukan, yang itu bukan. Keluar dari majelis, di parkiran banyak mobil, betul kan, Bu? Kita baca, yuk baca bareng-bareng, sayyaratun, sayyaratun. Di saat kita masuk parkiran, kita bisa ngucap, oh banyak sayyaroh. Sayyaroh mana? Tuh yang di parkiran. Tapi sekarang ibu ulangi lagi bacaannya setelah saya baca, as-sayyaratu, as-sayyaratu. Maka jadi berubah karena ada alif lam samsiah. Oh, yang Ustadz maksud itu mobilnya Bunda Mirna. Jadi bukan yang ini, bukan yang ini, jadi cuma 1, yang itu. Tuh kalau penggunaan bahasa Arab, Ibu. Paham nggak nih? Yuk kita lihat bagaimana hebatnya Allah, kesulitan bagimu, kemudahan baginya. Allah menyebutkan kata kesulitan, ada alif lamnya enggak? Ada alif lamnya apa enggak? Berarti Allah udah ngasih kode buat hamba-hambanya, kamu jangan stres, kamu jangan sampai overdosis, kamu jangan sampai bunuh diri dengan masalah yang kamu hadapi. Kenapa? Jauh-jauh hari di saat Rasulullah pun merasa galau, merasa suntuk, dikasih kode dari Allah, surat cinta Allah kepada baginda Rasul, surat Al-Insyirah yang lagi kita bahas ini. Kesulitan bagi kita, tapi kemudahan semuanya bagi Allah. Kenapa? Kesulitan dikunci sudah ada alif lam. Berarti kode dari Allah yang kamu rasakan, yang kata kamu sulit, itu cuma 1. Nggak akan banyak. Dan rata-rata kesulitan yang kamu dapatkan emang hasil kerjaan kamu sendiri sih. Udah tahu memang kemampuan suami, setiap bulan udah cakep ngasih nafkah, zohir, batin. Tapi sok ikut-ikutan. Gaya hidup hedonisme yang jadi cerminan tetangga yang kadar ukuran pakaiannya double XL. Udah tahu ukuran suaminya ukuran L, maksain jadi double XL, keseret-seret. Banyak gak orang gaya hidup sekarang begitu tuh? Banyak, tapi bukan di sini kan? Beneran loh, Bu. Jadi gaya hidup kepalsuan, hedonisme namanya. Padahal nggak mampu, begitu habis bulan tagihan datang puyeng, pusing,
Udahlah, kalau bahasa saya, karena tadi diawali nama MC kita pakai pantun, jadi pakai pantun lagi dah. Keluarin kata-kata cakme boleh? Udah mendingan kita hidup mah bergaya begini aja. Ini nasihat orang tua saya dulu masih kecil. Sekarang saya rubah jadi pakai bahasa pantun. Apa saat bahasanya? Ibu keluarin kata-kata cakme ya. Pergi ke Hong Kong dapat traktiran, bisa beli baju dan rompi. Mendingan makan singkong beneran daripada makan keju dalam mimpi. Setuju nggak tuh? Iya. Kita makan singkong beneran, lapar, hilang, kenyang. Lu makan apa sih? Romannya enak banget. Keju di mana? Mimpi tadi. Punten ya Bu, bukan nyinggung. Yuk bergaya hidup. Kenapa? Karena untuk masalah Allah udah sebutin, untuk kesulitan udah dikunci. Kamu jangan stres, kamu jangan jadi salah aturan, lantas datang ke orang-orang pinter, berarti kan yang datang orang-orang bodoh. Beneran loh Bu. Masalah dikit datang ke yang begituan, Allah udah kunci. Masalah yang kamu hadapi al-usri, bentuk makrifat satu. Tapi lihat solusinya, ada alif lamnya enggak? Nakiroh. Di saat solusinya Allah berikan pakai alif lam, nggak ada. Kenapa? Membentukkan bentuk nakiro, membentuk tadi kata yusron. 1001 solusi udah Allah siapkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Masalah apa Ustaz? Masalah apa saja Allah udah siapkan. Untuk yusronnya nggak ada alif lam, lihat aja Bu. Tadi udah saya contohkan. Berarti kalau sayyaratun nggak pakai alif lam, di parkiran mobil yang mana? Umum, yang mana saja. Tapi di saat as-sayyaratu udah terkunci sampai hari kiamat, satu mobil doang udah. Al-usri artinya apa Bu? Al-usri artinya apa? Di situ ada alif lamnya apa enggak? Berarti berbentuk khusus, satu kesulitan. Tapi lihat solusinya, yusronnya ada alif lamnya enggak? 1001 cara solusi udah Allah persiapkan. Paham sebenarnya Ibu ya? Jadi masalahnya apa? Dengan masalah yang kita hadapi. Dan tadi yang saya bilang, hampir rata-rata kita maksakan. Di saat kita apa adanya, insya Allah akan lebih indah. Apa enaknya sih Bu hidup serba kepalsuan? Iya. Ya, tadi setuju ya, mendingan makan singkong beneran daripada makan keju dalam mimpi. Tuh, jadi ngelihat tetangga begini, ngelihat gaya hidup teman kita begini, udah ngukur, ukuran suami saya L, jangan double XL, kedodoran. Contoh, itu contoh. Coba jangan coba-coba ukuran suami double XL, pakai ukuran S, jangan. Robek nanti. Dah, hadirin hadirat rahimakumullah. Oke, saya teruskan lagi. Ini sebagai pembuka. Jadi tolong tanamkan dalam hati kita, apapun masalah yang kita hadapi, Allah sudah ngasih jawaban. Kenapa bilang begini? Karena sedih Bu. Beberapa bulan yang lalu, kalau saya tinggal di BCC, Bukit Cimanggu City, ada tetangga kampung nama Kukupu, dapat kabar gitu. Lagi saya suling ngobrol-ngobrol, begini, ya Allah, kenapa? Sampai rela gantung diri. Berapa usianya R? 25 tahun. Kenapa? Ya begini, karena mohon maaf ya, kajiannya, agamanya nggak mendalam, akhirnya lebih mengambil keputusan untuk solusinya bunuh diri. Bukan begitu ya. Nah ini yang pertama, dikasih kode dari Quran, apapun masalah yang kita hadapi, cukup kata Allah, al-usri, udah makrifat, satu aja. Tapi solusinya kalau kita mau, yusron, pakai nakiroh, berbentuk umum. 2 saat kurang, 100 kurang, 1001 cara solusi yang Allah sudah siapkan. Termasuk hari ini para bunda solihat yang sedang menggapai keridhaan Allah dengan cara duduk di majelis ilmu, ini sedang mencari apa? Ketenangan hati yang setelah kita tahu, oh ternyata begitu janji Allah. Yuk kita lihat lagi para bunda solihat. Itu untuk urusan masalah-masalah yang kita hadapi. Nah yang kedua, kode lagi dari Allah.
hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kedua, gimana cara untuk kita menggapai daripada solusi itu Ustadz? Allah kasih tahu kepada kita, kasih bocoran di surat ke-17 juz ke-15 ayat 78 79. Ya, Allah kasih tahu caranya, waktunya yang tepat, yang bagus. Di surat ke-17 juz ke-15 ayat ke-78 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, ini yang harus kita betul-betul kuatkan, apalagi di saat usia kita udah bukan anak muda lagi. Kalau tadi diperjelas urusan masalah yang kita hadapi, apapun masalahnya, tolong jangan ngambil keputusan ngikutin hawa nafsu dengan cara tadi ada yang gantung diri, ada yang sampai datang ke tempat-tempat yang bukan tempatnya. Allah ngasih lagi, nggak hanya begitu doang. Apa solusinya? Solusinya kata Quran di ayat ke-78 dulu, surat ke-17 dijelasin 5 waktu jangan tinggal. 1 zuhur, 2 asar, 3 maghrib, 4 isya. Ada penekanan 2 kali ngulang, apalagi subuh. 2 kali diulang tuh, apalagi subuh. Dijelasin kenapa subuh, karena kalau subuh waktu fajar para malaikat langsung menyaksikan. Ya, jadi yang dari masalah-masalah kita hadapi, tolong 5 waktu jangan pernah kita ketinggalan. Semua tuh zuhur, asar, maghrib, isya, cuman ada penekanan. Tolong sungguh waktu fajar disaksikan oleh para malaikat. Berarti lebih kita kuatkan lagi tuh, lebih kita persiapkan lagi. Di waktu kapan? Di waktu fajarnya. Gimana waktu fajar? Apa pas fajar aja? Enggak. Lihat lagi ayat 79-nya, karena dicontohin langsung sama junjungan kita, oleh figur kita dunia akhirat kita. Siapa? Baginda Rasul. Karena kalau Rasulullah wa minal laili fatahajjat bihi. Kalau Rasulullah dia punya sikap dalam ibadah di mana untuk tahajud fardu ain. Kemudian Allah memerintahkan fatahajjat bihi, bangun juga kamu hai Taufikur Rahman, bangun kamu hai para bunda solihat, bangun kalau pengen yang dapat yusron tadi itu. Cara waktunya ngapain? Bangun untuk munajat seperti dicontohkan oleh junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Tujuannya biar kamu nanti tempatnya asa ayyaba'asaka. Bu, di situ katanya asa kan? Ya, saya pernah juga bilang asa itu bentuk janji, tapi janjinya percis. Kayak tutup gelas ini saya pegang, kalau saya lepas insya Allah jatuh, apa pasti jatuh? Udah nggak pakai insya Allah, udah kamu gini pasti jatuh udah. Itu asa. Di saat kamu kerjakan, kamu betul-betul gunakan waktu yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah adalah hukumnya fardu ain, kita kerjakan, kita pakai. Allah janji lagi, pasti aku tempatkan kamu di tempat yang terpuji. Bu, nah kalau Rasul malah jangan ke Rasulullah dulu deh. Imam Maliki ini
guru daripada Imam Syafi'i. Imam Maliki lahir tahun 93 Hijriah, wafat tahun 179 Hijriah. Jadi kalau diurut dari bawah, Imam Hambali lahir tahun 164 Hijriah, wafat tahun 241 Hijriah. Beliau berguru dengan Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i punya guru lagi namanya Imam Maliki yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat tahun 179 Hijriah. Imam Maliki punya senior lagi namanya Imam Hanafi yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat tahun 150 Hijriah. Imam Hanafi berguru lagi dengan Syekh Hamad bin Abu Sulaiman. Beliau berguru lagi dengan Syekh Ibrahim An-Nakhai. Beliau berguru lagi dengan Syekh Alqamah bin Qais. Alqamah bin Qais berguru langsung dengan sahabat Nabi Umar bin Khattab, Abdullah ibn Mas'ud, Ali bin Abi Thalib. Mereka semua sahabat-sahabat dekat Nabi yang ngaji langsung dengan Kanjeng Rasulullah. Rasulullah dapat perintah langsung dari malaikat Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hari ini kita ngaji sanatnya nyambung nggak ke Rasulullah? Nyambung, ya. Jadi nggak abal-abal. Imam Maliki itu kalau saya baca dalam keterangan Imam Syafi'i menjelaskan, Masya Allah, untuk urusan sholat malamnya beliau semasa sehatnya, semasa masih gagahnya, itu sholat malamnya setiap malam nggak kurang 300 rakaat. Masuk usia sepuh karena sudah sakit-sakitan, disebutkan lagi setiap malamnya pun nggak kurang sholat sunnah 150 rakaat. Ibu saya sebutin begitu aja udah romannya kagetan dia. Itu bisa bayangkan kalau 50 rakaat aja 1 jam, berarti 100 rakaat udah 2 jam. Berarti kalau dia sholat 300 rakaat dari jam berapa mulainya itu? Masya Allah, hadirat rahimakumullah, itu para kekasih-kekasih Allah. Ya, jadi banyak untuk yang begitu di luar logika, kok kelihatannya nggak ada ngantuknya, nggak ada sehat, nggak sakitnya, nggak ada lelahnya. Karena yang ada di hati dia, ingat dengan sabda Nabi, pasbiru hatta talqauni alal haudi. Capek kelihatannya, lelah. Kemudian dia bisa menahan syahwatnya untuk berbuat maksiat, dijaga. Ingat, pasbiru, sabar. Hatta talqauni alal haudi. Rasulullah udah nungguin. Nungguin di mana? Dia nggak bisa tuh ngikutin nafsunya untuk berbuat maksiat. Dia tetap lelahnya dihilangkan, nggak berasa lelah. Dia kelihatan enjoy, memang happy. Kenapa? Jadi hatinya sudah tersimpan hati dengan hadis ini. Sabar kamu, sabar. Kenapa? Ingat, Nabi telah menunggu di telaga Kausarnya. Hadirat rahimakumullah. Saya teruskan lagi. Nah, itu untuk Rasulullah mencontohkan di surat ke-17 juz 15 ayat 78-79. Maksudnya ini waktu-waktu frame time, jam mahal. Jadi 24 jam. Sekarang jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 4 sore, jam 5 malam, jam 8, jam 9. Begitu masuk sepertiga malam, itulah jam yang mahal. Untuk kita dianjurkan terjaga dari tidur kita. Hadirat rahimakumullah, sampai-sampai Nabi menyebutkan kalau dalam Quran sungguh disaksikan oleh para malaikat, maksudnya para malaikat itu turun semua ke langit dunia untuk meraup, bukan ngambil. Tapi ngapain, Bu? Kalau meraup di kita banyak tuh, banyak. Meraup hamba-hambanya yang lagi begini. Hadirat rahimakumullah, untuk apa? Karena Allah ingin kepada yang demikian
maka janji Quran Allah tempatkan maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Nah, bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Quran boleh ditandai lagi. Surat ke-8 juz ke-9 ayat ke-33. Surat ke-8 Al-Anfal juz ke-9 ayat ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Ini ayatnya pendek, tapi isinya kalau kita amalkan para bunda solihat, Masya Allah. Tadi kan udah dikasih tahu, jadi solusi yang Allah siapkan selama hidup di dunia ini satu apa banyak, Ibu? Banyak. Yang kedua udah dikasih tahu waktu yang paling tepat buat kita ngadu, buat curhat. Kira-kira tempatnya, mohon maaf, di Facebook apa di sepertiga malam? Di story Instagram apa sepertiga malam? Di status WhatsApp apa di sepertiga malam? Udah yang begitu namanya dunia maya, tampilin yang happy aja udah. Iya, Bu. Ada nggak yang berteman sama saya di Instagram? Ada? Pernah tampilan Ustaz Taufik lagi nangis gitu? Enggak, paling ada lagi makan duren. Iya, ya. Kenapa? Dunia maya yang happy saja, bukan nggak punya masalah. Dikasih tahu solusinya itu tadi. Surat ke-78, surat 79. Hadirat rahimakumullah. Saya pengen pokoknya yang ngaji di Andalusia udah status, jangan curhat di status. Iya, di Facebook. Mohon maaf, itu teman-teman kita, walaupun kata teman belum tentu temannya dapat musibah dia sedih. Oh, kencang kan betul itu? Iya, kita nggak tahu. Bisa jadi dia nyorakin, makanya tampilkan yang indah-indah semua, yang bagus. Ngaji ke Andalusia, enggak apa-apa, ajak supaya ada pengajian, silakan di-share. Ustaz ria nggak bisa diponis sama orang yang tahu rahasia hati kita. Nah, hadirat rahimakumullah, baik saya lanjutkan. Oleh karenanya di Quran surat Al-Anfal ayat ke-33. Bu, tapi amalin ya, Bu. Dan ini ringan kok, tanpa beban. Ibu menstruasi masih boleh, beda sama amalan yang lain, apalagi dalam kondisi suci, dalam kondisi berwudu. Apa di situ kata Allah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan tidak akan pernah Allah menurunkan bencana. Syarat pertama kata Quran, wa anta fihim. Syarat yang pertama, nggak akan pernah. Jangan jangan ke kampung kita dulu, nah kegedean. Ya maksudnya seperti contoh kayak di Cianjur gempa itu kegedean. Lingkup terkecil dulu, personal. Mana kita? Mana suami? Mana anak-anak? Mana rumah tangga? Mana urusan? Ya, yang utangkah bisnisnya? Itu lingkup internal dulu, personal. Ya, nah kalau sudah ngamalin bergama begini, udah eksternal, udah masuk tuh kampung, negeri Indonesia tercinta. Selama wa anta fihim, selama engkau ya Muhammad
masih bersama mereka. Bu, Ibu, selama kita masih menghadirkan Nabi kita Muhammad bersama kita, jam 10 lewat 20 menit, punten, udah berapa kali nyebut nama Nabi kita? Seorang di depan, alhamdulillah udah ada 1000, udah 1000 semuanya. Halo, mungkin kalau 1000 udah, ada yang udah 5000. Bu, hadirkan nama Nabi kita Muhammad dalam kehidupan kita, selesai urusan udah. Allah yang janji nggak bakalan. Jangan, apalagi Masya Allah, ini dari sekian yang hadir, betul-betul kita hidupkan sunnah Nabi kita Muhammad yang diajarkan dalam Al-Quran seperti ini, udah aman Bogor. Iya, bersyukur. Mungkin di kota Bogor yang terbilang maksiat juga nggak sedikit, tapi saya husnuzon masih banyak ulama-ulama, orang-orang soleh-soleha yang mengamalkan ini. Jadi secara neraca, secara timbangan masih beratan yang ini ketimbang yang buruknya. Nah, ini kita tambahkan lagi, ngaji lagi kita hari ini, bukan hanya buat Kota Bogor. Singkat kata tadi saya bilang, internal dulu deh, personal, urusan kita. Pengen gak rumah tangga sakinah, Ibu? Pengen gak punya pendamping imam yang soleh? Pengen gak punya anak nurut dengar kata soleh-solehah? Urusan lancar, utang kebayar, bisa sering bolak-balik ziarah ke makam baginda Rasulullah, bisa sering ibadah Mekah, Madinah, Al-Munawwarah, bahkan sampai saatnya tiba Allah panggil, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Syarat pertama, wa anta fihim, selama engkau ya Muhammad masih bersama mereka. Bu, ringan banget loh padahal. Jangan ngamalin yang naria deh, kepanjangan. Tuh, masih hidupnya Mama Ajengan Sogiri setiap malam Selasa. Itu selawat naria, sekarang pun masih dilanjutkan. Masih wilayah Bogor. Alhamdulillah. Ya Bu, kenapa? Karena kalau yang begitu berat, 4.444 kali. Mulai jam 8, selesai jam 2 dini hari. Mungkin baru jam 11 kadang-kadang pala kemana, tasbih udah kemana. Betul. Hah? Bu, itu saya. Kalau Ibu Masya Allah enggak kali. Iya. Saya kalau salat tasbih aja, mohon maaf, jangankan bareng-bareng gini mandu, sendiri aja hati-hati banget. Mendingan saya lebihin daripada kurang. Kenapa? Manusiawi. Kita sifatnya gampang lupa. Iya, aduh, 10 atau 15, udahlah kurang, 5 aja lagi, tambahin lagi. Begitu. Ketimbang kurang mendingan lebih. Gitu. Nah, hadirat itu baru sekedar urusan tasbih yang cuma 300 kali tasbih. Nah, hadirat rahimakumullah, salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu perhatikan deh, Allah tadi nyuruh kita buat sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, nyuruh kan? Tadi ayat 78 tuh Al-Isra, gitu kan? Tapi Allah nyontoin nggak sholatnya? Enggak, bahkan bahasa Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sekalian sebagaimana engkau lihat aku sholat. Rasulullah. Allah nyuruh nggak kita untuk berangkat haji umroh? Nyuruh nggak? Nyuruh ya, buat yang mampu pada jalannya. Walillahi alan nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila. Nyuruh. Tapi Allah nyontoin nggak tata cara tawaf dan sa'inya? Enggak. Allah nyuruh nggak buat kita puasa Ramadan? Nyuruh. Tuh ayatnya kita hafal, apalagi sekarang sudah masuk Jumadil Akhir bagian akhir, besok sudah masuk pula, tinggal semingguan lagi masuk Rajab, habis Rajab ketemu Sya'ban, ketemu Ramadan, kita hafal tuh ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi Allah puasa apa enggak? Enggak. Tapi lihat di saat yang kita bahas sekarang nih, ya,
untuk penyebutan nama Nabi kita Muhammad, Allah bukan nyuruh para bunda solihat, Allah nyontoin. Allah ngapain? Nyontoin. Kita kerja dalam satu perusahaan, kemudian pimpinan kita ngomong, tolong ya para bunda, besok kita hari Jumat kita janjian untuk Jumat bersih-bersih. Jam berapa Pak Bos? Jam 7 kita siap kerja. Lantas ibu datang jam 6:30, ibu lihat jam 7 kurang seperempat bos kita udah megang kain pel sama sapu. Pimpinan kita sebagai anak buah yang baik, baiknya nonton apa ngikutin? Ikutin. Coba aja bos megang sapu situ nonton, insya Allah deh. Nah, kan begitu. Begitupun di selawat ini saya ngasih analogi biar gampang mahaminnya. Lihat deh di surat ke-33 juz ke-22 ayat ke-56. Di situ Allah mencontohkan para bunda sholihat. Ya, surat ke-33 juz ke-22 ayat ke-56. Allah nyontohin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Bun, kelihatan sudah ya yang ada Qur'annya? Kelihatan di situ ya? Di situ Allah nyuruh apa nyontohkan? Ngerjain soalnya. Sungguh Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Baru Allah himbau, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya. Ternyata jamaah Andalusia pada anti selawatan, pada alergi sama selawatan. Nabi nggak marah, karena sekiranya Andalusia kurang sentul dah, sebogor kompak pada nggak semen sama selawatan. Mohon maaf, nggak jadi rugi Nabi. Ini contohnya para bunda solihat. Air yang saya pegang, gelas yang saya pegang, airnya kosong apa penuh nih? Penuh. Nabi kayak begini, udah nggak butuh selawat Taufikur Rahman, nggak butuh selawatnya orang Andalusia, nggak butuh. Kenapa? Udah penuh kok. Mana buktinya? Ya Rob, saya ngomong perihal baginda Rasul yang hadir hari ini di Majelis Andalusia. Ya Allah, kita lihat. Ya Allah, izinkan wabil khusus yang belum, yang udah bisa balik lagi, kita hadirkan diri kita saat kita di Raudhah. Allahu Akbar para bunda solihat. Itu yang nangis menunjukkan cintanya sama Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Pernah bunda lihat di Raudhah sepi? Hah? Ya Allah, wabil khusus yang belum, jamaah Andalusia izinkan biar bisa sampai ke depan makam Nabi kami tercinta ya Allah. Yang udah pun biar bisa balik lagi, amin ya Allah wa ya mujibas sa'ili. Hadirat rahimakallah, nggak butuh, udah penuh. Kira-kira kalau air sudah penuh tapi masih diisiin aja, ini udah penuh nih, ternyata masih diisiin aja, diisiin terus, itu air akan ngantong ke dalam gelas apa limpas keluar? Akan tetap ngantong di dalam gelas atau luber? Nah, ini analogi selawat kita. Jadi Nabi udah penuh, ternyata kita bacain selawat sama Rasulullah, itu udah penuh, keluar lagi. Nabi tahu keluarnya ke siapa? Dibalikin sama yang ngisiin. Yang ngisiin kita, balik ke kita. Jadi nggak bisa kita ngomong cinta sama Rasul sebatas pencitraan di status WhatsApp. Enggak, ini perlu pengamalan. Nanti nggak bisa dibohongi. Kenapa? Kontak batinnya hati. Ustadz, kok saya susah banget Ustadz ke Mekah Madinah. Tanya dirinya, udah berapa kali inti selawat sehari?
Saya pernah pengalaman Bu, tahun 2012 ada satu jamaah dan beliau terbilang orang ada karena hajinya saja saat itu sampai 2012 itu haji yang harganya 286 juta ya, yang hajinya nggak lama-lama cuma 12 hari. Begitu pulang dia datang ke rumah ya, dan terbilang beliau bukan ahwal, orang Arab ya, orang Arab. Lantas dia cerita di Madinah, saya tanya-tanya ya, awalnya memang nih orang termasuk yang nggak demen selawatan, yang nggak demen sama maulidan, tapi saya berteman akrab gitu kan, datang ke rumah. Saya dengerin ceritanya, Masya Allah, gimana di Mekahnya, gimana di Madinahnya. Dia cerita di Madinah. Saya tanya, gimana Raudhah, gimana makam Rasulullah. Waduh, Ustaz, Anda nggak ziarah. Dengan pedeknya, Anda nggak ziarah. Terus saya diam. Ente ngapa Ustaz diam? Enggak, Anda diam ya cuman lucu aja sama cerita ente. Saya bilang gitu. Saya diam lama tuh. Ngomong apa? Kok jadi diam? Kagak. Ini nggak apa-apa kalau Anda ngomong nih. Saya bilang gitu, ngomong berteman. Wah, ya kan namanya sahabat harus, ya baik kalau gitu. Kalau Anda boleh ngomong, ya, antum haji, udah nyampe Madinah, lantas nggak ziarah ke makam Nabi. Saya bilang gitu, inti pikirin dah, inti kadang-kadang saya bilang gitu. Iya, terus gimana? Boleh Anda jawab deh sebelum gitu, walaupun Anda nggak merasakan, tapi antum yang merasakan. Logika, antum ongkos pesawat aja udah berapa juta, kemudian ampi ke Madinah lantas nggak ziarah ke makam Nabi. Itu pikirin buat inti. Kenapa? Bukannya inti nggak mau ziarah, itu sindiran langsung dari Nabi. Maksudnya gimana Ustaz? Nabi ogah didatengin sama inti. Saya bilang gitu, Nabi yang ogah. Kalau bahasa kasar, Nabi ogah di tengah lo, jangan pede inti, Bu. Jadi kalau ada di kampung kita majelis taklim, masjid, musola, lantas dia nggak mau datang ke masjid, nggak mau datang ke musola, inti jangan bangga. Berarti kesimpulannya masjid dan musolanya yang ogah didatengin sama kita. Apalagi Rasulullah udah nyampe Madinah nggak ziarah. Jangan bangga inti, pikirin Nabi yang ogah didatengin sama inti. Saya bilang gitu Bu. Dia mikir, dia bengong. Langsung saya tembak, berapa kali inti selawat sehari? Nyengir deh. Saya bilang, pikirin tuh. Tapi ya, berarti Nabi ogah didatengin sama inti. Ntar kalau Nabi mau ke siapa? Kita minta pembelaan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah asbab kejadian ini. Ya, saya lihat teman saya itu yang tadinya anti maulid dan anti selawatan, saya sering ledekin, sekarang statusnya udah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah, saya bilang ini ya Allah, benar berasa tuh Bu. Jadi kalau berarti kebalikan juga, kalau kita pengen buru-buru sampai ke sana, tanya diri kita, udah berapa kali kita dalam sehari nyebut nama Nabi kita Muhammad. Dan ini keuntungannya bukan kata saya, Quran loh. Aku nggak akan turunin bencana. Berarti yang kecil dulu, rumah tangga kita, urusan kita, anak-anak kita yang punya utang pengen kebayar, pengen lancar, kampung berarti bersama-sama kita ngaji bareng-bareng sekarang nih, amalkan kampung, lebih luas lagi negeri kita tercinta. Selama kita hadirkan Nabi kita Muhammad SAW. Saat Madinah Al-Munawwarah belum semegah kayak sekarang, Nabi kan kalau ceramah pegangan pohon korma, nggak luas. Raudhah tuh masih luasan ini ketimbang Raudhah, makanya pada berebutan. Kenapa sih jadi istimewa? Karena Nabi yang menjamin, ma baina makbari wa mimbari hada Raudhah min riyadil jinan. Di antara makamku, di antara mimbarku tempat aku sholat, itulah taman daripada taman-taman surganya Allah. Sebelum ke sekarang kecil, Nabi selalu tuh kalau ceramah, kajian sama sahabat pegangan pohon korma. Makin maju, makin rapi, sahabat bikinin mimbar. Ya, begitu mimbar udah ada, otomatis Nabi nggak pegangan lagi pohon korma. Begitu Nabi lagi ceramah, itu ada suara bocah nangis. Tuh, begitu tuh bocah.
Nggak apa-apa. Ustaz marah, nggak marah. Mungkin saya dulu bocah lebih parah lagi dari dia. Biarin ibu, selama di pengajian di masjid masih ada suara anak-anak, jangan diomelin. Iya, ini kan kadang-kadang suka ada marbot yang kadang-kadang mohon maaf gitu ngedepanin emosi, ya Allah takutnya trauma di hatinya. Biarin, masya Allah tuh senang dia lari-larian, nggak keganggu kok saya. Bu, kita terusin. Nabi lagi ceramah nangis bocah, gaeng tuh ngulun-ngulun, Nabi kaget, sahabat juga kaget, kok nggak ada bocah, ada suaranya. Ternyata Nabi berhenti dari ceramahnya, Bu. Dia turun dari mimbarnya, didatengin pohon korma. Datengin pohon korma. Kalau ngeliat orang yang ini dianggapnya orang gila. Nabi langsung belai-belai pohon korma. Beliau belai-belai bagaimana seorang ibu sedang mendiamkan anaknya yang sedang menangis. Dibelai-belai ya Rasulullah. Suara tangisan itu lambat laun mulai sedikit. Akhirnya hilang sama sekali. Apa kata Rasulullah? Kecintaan pohon korma kepada diriku, timbul rasa cemburu dia. Sebelum ada mimbar yang dipegang aku, mentang-mentang udah ada yang baru. Pohon korma cemburu sama Rasulullah. Makanya aku turun dari mimbarku, aku belai dengan belayan kasih sayang. Apa bahasa Nabi? Sekiranya aku nggak diamkan dengan penuh kasih sayang, ini pohon korma nggak akan berhenti nangis sampai hari kiamat. Kerinduannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirat rahimakumullah. Kalau pohon korma yang nggak punya akal begitu adanya, masa iya? Kita yang Allah kasih anugerah terindah, akal, manusia yang sempurna, dikasih kodenya dalam Quran, nggak akan turun bencana. Berarti di dalamnya malah petaka rumah tangga, ya seperti kayak sebelah sana. Mohon maaf, nggak dikasih sek aja bini hampir tuh tulang hidungnya patah, kan berapa? Apaan sih Bu? Itu lingkup terkecilnya. Yuk, udah. Ya, kita bahas Nabi kita Muhammad SAW. Bu, pun korma begitu Abang Rasulullah, kalau aku nggak turun, aku nggak diamkan, sampai hari kiamat nggak akan berhenti dia menangis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ringan aja, yang ringan ya Bu ya. Yang ringan, saya dikasih hadiah sama Habib Lutfi Pekalongan. Dibilang begitu, Taufik Amalinda, jangan naria berat. Dah buat kamu mas selawat Jibril aja dah. Ringan tuh. Itu fadilahnya gimana Bib? Insya Allah Allah bikin hidup antum biar di rumah punya puun duit. Waduh, saya bilang enak banget Bib. Iya, emang lagi banyak kebutuhan. Hadirat rahimakumullah, terutama bukan buat saya pribadi, terutama untuk umat. Ya Allah ya Rabbi, kapan Bib ngamalinnya? Kalau bisa sebelum tidur jangan kurang, lebih silakan, kurang jangan, antara 400 kalian. Ringan banget itu Bu. Dan lagi menstruasi nggak ada masalah selama bukan di kamar mandi. Silahkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad,
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tambah lagi ya Bu, satu lagi ya. Ya, jadi tadi di situ surat ke ayat ke-33 satu wa anta fihim. Ada satu lagi di situ disebutkan ya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Nah, yang kedua disebutkan di situ wa hum yastaghfirun. Yang kedua ya, untuk pembuka segala urusan kita dikasih kemudahan, dijauhkan dari bencana malapetaka. Yang kedua wahum yastaghfirun. Ada kan di situ kan? Ujungnya tuh ayat ke-33 masih surat ke-8 juz ke-9. Nah, yang pertama Nabi kita Muhammad kita hadirkan. Yang kedua wahum yastaghfirun, selama mereka, siapa? Kita yastaghfirun, masih nggak berhenti untuk mohon ampun. Baik, ya, bagian akhir surat Al-Anfal ayat ke-33, kodenya dari Allah selama kita masih mau mohon ampun pada Allah, dan ketika kita jalankan begitu secara nggak langsung kita akan dapatkan janji Nabi. Kalau ini hadis, ya, janji Nabi di saat kita dawamkan al-istighfar, maka pertama janji Nabi min kulli hammin farajah. Min kulli hammin farajah. Ini hadis. Siapa orang yang bisa mendawamkan, kalau tadi udah salawat sudah selesai, sekarang kita pindah ke istighfar, karena di satu ayat itu dua kode dari Allah yang harus kita amalkan. Di saat kita istighfar, maka secara nggak langsung Nabi berjanji dalam sabdanya min kulli hammin, min dari kulli hammin, puyeng, galau, stres, suntuk, gabut, apalagi tuh? Tuh hamim, bete, ya udah, dan kawan-kawan itu. Nah, boring, apalagi terserah. Iya, min kulli hammin farajah, dari setiap kegundahan, kegelisahan, kegalauan, kesuntukan, kegabutan, keboringan, farajah diganti dengan ketentraman, kenyamanan. Itu yang pertama. Kan kalau sudah tentram, nyaman, akal berpikirnya sehat. Orang punya sesuatu pun nggak akan kepo kita. Tapi kalau sudah galau, teman kita punya tas baru, yang muncul negatif thinking mulu tuh.
Tuh. Pantesan lakinya kalau malam Jumat pernah ada di rumah. Tuh. Suzon mulu. Iya. Lihat dah. Kenapa? Karena berawal dari hati yang begitu. Coba kalau misalkan ya nggak akan ada. Oh, alhamdulillah. Dia bisa punya mobil baru, jadikan besok kalau Andalusia di saat hujan kita bisa numpang. Positif munculnya. Ya Allah, alhamdulillah. Antum beli cash apa kredit? Alhamdulillah, saat walaupun nggak baru tapi cash, alhamdulillah. Doain, tamat ya. Pegang dah tuh bodi mobilnya. Allahumma nularin, begitu. Nah iya Bu, doain. Kan kita pengen begitu kalau depan dianya doain. Gitu. Kaget. Ya, malam minggu kemarin saya silaturahim ke daerah Bekasi. Ya, dan memang beliau Masya Allah salah satu donatur data juga cerita, wah saya alhamdulillah, ini anda doain lah, doain saya doain, udah apa doanya? Allahumma nularin, segitu itu. Oh saja, ya hadirin hadirat rahimakumullah. Itu yang pertama. Jadi kalau ini janji Nabi nih 3 macam. Min kulli doikin makhraja. Min kulli doikin, min dari kulli setiap doikin yang sempit. Segala urusan yang krodit, doikin yang sempit, makhraja diberikan solusi. Dan yang ketiga janji Nabi, warazaqahullahu min haitsu la yahtasibu. Allah anugerahkan rezeki kepada man, karena di depannya kalau baca hadis lengkapnya man lazimah, siapa yang mendawamkan, maka Allah anugerahkan rezeki kepada man sopo Allah memberikan min haitsu la yahtasibu, dari yang dia nggak bisa sangka dari mana arahnya. Baik, warazaqahu, Allah menganugerahkan rezeki kepadanya. Warazaqahullah, Allah menganugerahkan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasibu, dari arah yang dia nggak bisa sangka-sangka. Ringan ya Bu ya, salawat dan istighfar. Apalagi waktunya kita gunakan yang terbaik tuh. Di luar itu nggak apa-apa, kayak seperti sekarang sambil selawatan. Nah hadirat rahimakumullah, kalau tadi saya nyinggung Imam Maliki di awal, ya, di Basrah, di Damaskus ada ulama kenamaan juga, namanya Imam Ahmad bin Hambal. Tadi saya singgung, murid daripada Imam Syafi'i. Para bunda sholihat rahimakumullah, ini bukan cerita dongeng, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ternyata ya, masa tuanya Al-Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali menjadi ulama masyhur, ulama ternama, ulama yang terkenal. Tapi aneh, di hatinya tergerak untuk keinginan berangkat ke kota Damaskus dari tempat tinggalnya. Tapi anehnya tuh berangkat ke sana nggak ada yang ngundang. Jadi kayak terhipnotis, pengen berangkat aja ke sana, tapi bingung tujuannya kemana. Ya kan biasanya kalau kita kemana-mana keluar punya objek. Oh mau ke sana, oh mau ke sana. Dia enggak, tapi tergerak berangkat saja. Akhirnya beliau nyamar. Bab kalau misalkan terang-terangan berangkat, ya secara terang nggak nyamar gitu kan, secara pakaiannya, wajahnya nggak bisa sampai-sampai setiap gang ngajak selfie. Iya, ya sekarang kan begitu, rata-rata bukan minta doa, selfie dulu tuh. Hadirat rahimakumullah, saya terusin, berangkat beliau ngikutin kata hatinya. Sampailah malam waktu Isya di kota Basrah. Beliau berjamaah di masjid tempat beliau sampai. Cuman selesai berjamaah dia bingung, saya mau kemana ini? Ya udahlah, kalau di Andalusia gini dia numpang istirahat di teras, di masjid di teras. Ternyata sama merbot dilarang.
maaf orang tua, nggak boleh tidur di masjid, nggak boleh sholat di masjid. Ya dia nurut, namanya dia nggak tahu yang diusir Imam Hambali ini. Nurut Imam Hambali, keluar beliau. Begitu keluar dari ya areal masjid, ada seorang bapak lewat, lihat ada orang tua yang sedang disuruh keluar sama merbot. Langsung tuh dalam benak hati si bapak ini ingin menawarkan untuk tempatnya buat istirahat. Ditanya dulu, dari mana tuan? Ya, dari pedalaman. Lantas sekarang mau kemana? Nggak tahu saya mau ke sini saja, ke kota Basroh. Sekarang bermalam ke di mana? Nggak tahu. Kalau tuan berkenan, kiranya bermalam di tempat kami. Tapi mohon maaf, fasilitasnya nggak selayak seperti penginapan bintang 5. Oh, Masya Allah, senangnya Imam Ahmad bin Hambal. Lagi kebingungan, ada yang menawarkan. Bu, pernah nggak kita merasakan lagi di negeri orang, di mana-mana, lantas ada orang tuh tawaran yang Masya Allah. Ini ya makanya kita dianjurkan sama siapapun jangan pernah sifatnya berpilih kasih. Ini Imam Ahmad bin Hambal, senangnya bukan main beliau. Diterima. Apa kata si bapak ini? Tuan, aku sambil kerja ya, karena memang pekerjaan saya kerjakan malam. Ternyata beliau tukang roti, sambil bikin roti. Imam Ahmad bin Hambal perhatikan, ini si bapak sambil bikin roti, lisannya nggak pernah berhenti tuh, berkemik-kemik kayak baca sesuatu. Kedengeran istighfar yang dibaca. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Imam Ahmad bin Hambal nanya, Pak, boleh tahu yang dibaca apa? Istighfar. Setiap malam kau mengerjakan begini? Setiap saat istighfar. Boleh saya nanya Pak? Silakan Tuan. Kamu ngamalin begini udah berapa lama? Kurang lebih sudah 15 tahun. Setiap saat begini? Iya, nggak pernah berhenti. Nanya lagi si Tuan nih, Imam Ahmad bin Hambal. Boleh aku nanya lagi? Silakan. Selama 15 tahun kamu ngamalin begini, apa yang kamu rasakan? Boleh ceritakan. Alhamdulillah Tuan, pabrik roti saya sudah ada 15 tempat. Rumah tangga kami bahagia, istri solehah, anak dengar kata, bahagia. 15 tahun mengamalkan demikian. Ditanya lagi, dari istighfar yang kamu amalkan dalam begini, ada enggak Tuan yang hajat Tuan sampai genari belum tercapai? Beliau sampaikan, oh sudah semua terkabul hajat kami. Ditegasin lagi sama Imam bin Hambal, ada enggak kali hajat Tuan yang belum terkabulkan sampai saat ini? Beliau mulai terdiam tuh. Akhirnya dalam suasana tengah malam ini dengan orang tua yang menyamar ini, dia pun akhirnya sambil menangis cerita, iya Tuan, hajat saya semua sudah terkabul untuk urusan duniawinya, rumah tangga, usaha, anak, semuanya lancar. Tapi karena Tuhan terus mendesak, memang ada satu hajat yang ampi genari belum Allah kabulkan. Dan roman-romannya nggak akan terkabul kok. Kayaknya prediksi saya nggak akan terkabul karena saya sadar diri siapa saya. Ditanya lagi sama Imam Ahmad bin Hambal, bolehkah Bapak cerita hajat apa yang belum terkabul hingga saat ini, padahal Tuhan sudah mengamalkan istighfar sampai sebegitu istiqomahnya? Sambil menangis beliau cerita, wahai Tuhan, di kampung kita, di kota kita, ulama yang sangat masyhur adalah Imam Ahmad bin Hambal. Saya sangat ngefans dengan beliau, saya sangat mahabbah dengan beliau. Hajat saya yang belum terkabulkan, saya pengen banget Allah izinkan bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Bu, yang lagi diajak bicara siapa padahal? Ya, Imam Ahmad bin Hambal langsung berdiri mendekatinya. Dia buka sorban penutup wajahnya. Beliau katakan, wahai Tuhan, sekarang perhatikan baik-baik siapa orang yang berdiri di hadapan Tuhan. Nangis beliau, sujud syukur langsung. Imam Ahmad bin Hambal yang bukan diundang,
malah datang sendiri ke rumahnya. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Gerakan yang Allah gerakan kepada hatiku. Aku dari minggu-minggu kemarin tergerak pengen berangkat ke Damaskus, tapi nggak ada yang ngundang. Tapi Masya Allah, istighfar yang kamu dawamkan, Allah berikan untuk mengabulkan hajat kamu. Digerakkan hatiku, langkah kakiku, nggak pakai diongkosin sampai ke rumah kamu. Allahu Akbar. Para bunda solihat, ini bukan cerita dongeng. Ini tadi ayat yang saya bacakan, bukan buatan saya. Qurannya tinggal lihat, jelas. Hadisnya udah saya rinciin dalam kajian kita. Tinggal kita untuk bisa mengamalkannya. Ya, saya rasa sampai di sini kajian kita sesuai tema yang kita bahas. Kesulitan bagimu, tapi semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita serahkan lagi kepada pengatur acara kita untuk memandu acara kita. Silakan Bunda. Ustaz berkenan menjawab pertanyaan. Barangkali ada pertanyaan dari ibu-ibu semua. Ada, silahkan kalau mau ada pertanyaan. Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, itu kalau kita mau istighfar sama sholawat, yang didahulukan istighfar dulu apa sholawat dulu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Ibu, biar nanti Ustadz sekalian menjawabnya. Ada? Tidak ada? Baik. Ustadz, mungkin saya mau bertanya sedikit, Ustadz boleh? Ini mengenai waktu sholat, Ustadz. Sholat syuruk itu, kan sesudah subuh kan tidak ada sholat. Nah, itu nanti kapan kita bisa sholat syuruk? Mungkin Ustadz bisa ilustrasikan di dalam gambar gitu, munculnya matahari atau bagaimana? Nah, terima kasih Ustadz. Hadirat rahimakumullah. Yang pertama, Pak Bunda yang bertanya, ada pendapat karena melihat kepada surat Al-Anfal ayat 33, karena urutannya di situ Nabi duluan baru istighfar. Ada pendapat yang mengatakan sholawat dulu baru istighfar. Begitu. Ya, kenapa? Karena rujukan mereka di surat Al-Anfal, di situ yang pertama wa anta fihim. Antanya Rasulullah, selama engkau ya Muhammad masih bersama mereka. Nah, habis itu baru pada bagian akhir wahum yastaghfirun. Jadi selawat baru istighfar. Akan tetapi secara nas yang qot'i tidak diatur begitu harus adanya. Ya, jadi bebas saja. Mau selawat boleh, mau istighfar setelahnya. Mau istighfar duluan baru selawat. Intinya kalau kita sedang zikirkan, baiknya ya, misalkan kita konsen mau selawat, yaudah selawat selesai, berapa targetnya ya, walaupun nggak dibatasi tapi bisa ditipesan ya, minimal kalau mau berasa yang kita bahas hari ini minimal 1000, jangan kurang, lebih boleh ya, rasakan nanti, karena ini yang janji bukan Taufikur Rahman, langsung dari Al-Quran. Jadi 1000 lebih silakan, tapi kalau bisa kurang jangan, dan nggak berat, ringan banget ya Bu. Coba aja Ibu baca, kalau kayak jadi kadang-kadang kita lupa kalau sudah banyak ini. Sekarang ada tasbih digital, gitu kan? Mas ke tasbih digital, tasbih yang beneran, 1 putaran 99, tambahin 1 udah 100, 10 putaran udah 1000, nggak lebih 15 menit selesai Bu, dibanding kita udah ngerumpi di grup WhatsApp. Halo, berasa nggak? Jam aja, apalagi ada mau healing tuh. Iya, ya, bukan jamaah Andalusia, ini cerita lagi cerita orang luar, gitu Bunda ya. Nah Bunda, ya, habis sholat subuh itu dilarang untuk sholat sunnah.
Ya, dilarang. Memang hadisnya begitu, habis sholat asar, habis sholat subuh. Tapi kalau isyraq itu, makanya dalam Quran surat Al-Isra tadi ayat ke-78, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sungguh di waktu fajar disaksikan oleh para malaikat. Itu fajarnya fajar shadiq. Ya. Nah, disaksikan para malaikat itu subuh, masuk tiba waktu subuh. Nah, di saat demikian kita dilarang untuk sholat sunnah. Nah, sementara isyraq, syuruk itu bukan habis sholat subuh. Jadi para ulama menyimpulkan sekarang secara ilmu falak 1 jam minimal setelah subuh. Syuruk, ya, kalau kayak kita tuh syuruk itu belum kelihatan, bernongol tuh, isyraq. Kan ntar ada lagi waktu duha, gitu kan? Nah, Bu, para ulama secara bahasan ilmu perbintangan, jadi sekarang sudah canggih, gampang nandainnya. Subuh jam 4:20 sekarang tuh, betul kan? Nah, berarti Bunda kalau mau aman 5:30 udah aman banget itu. Kenapa? Karena sudah lebih dari 1 jam, ya. Jadi 1 jam setelah subuh itulah yang sudah disepakati oleh MUI dan juga terutama berdasarkan dari ulama-ulama falak, ya, perbintangan. Jadi 1 jam setelah waktu subuh. Begitu, ya. Isyraq itu tadi saya katakan bernongol, muncul. Nah, oleh karenanya kalau hanya dilihat sama kasat mata normal belum nampak sama kita. Percis kayak saat menandakan untuk datangnya hilal. Cuman kalau itu kan bulan, ya. Jadi belum kelihatan kalau tidak dibantu pakai alat untuk melihatnya. Nah, tapi sekarang buat kita udah enak, udah disimpulkan dengan waktunya 1 jam setelah waktu subuh. Lebih silahkan, kurang jangan. Gitu. Lebihnya pun nggak usah lebih banyak banget. Kenapa? Karena lewat sedikit nanti 6:30 udah masuk waktu duha. Gitu Mi ya. Dan sekedar mengingatkan, nggak mesti harus dikerjakan di masjid. Kan bisa saja ibu berjamaah di rumah. Karena redaksinya kan begitu. Siapa yang subuhan berjamaah, kemudian dia duduk berzikir sampai datang waktu isyraq, dia sholat 2 rakaat, sama seperti haji dan umroh, mabrur. Iya, ya. Ini hadis seakan-akan Nabi udah tahu nanti akan ada corona sampai 3 tahun nggak bisa ke Mekah. Beneran, makanya di yaumil qiyamah ada hadis yang menjelaskan besok banyak orang-orang yang nggak sampai ke Mekah, nggak sampai ke Madinah, tapi hajinya mabrur. Siapa mereka? Nih, yang menjaga subuhan berjamaah, dia nggak langsung kabur, dia berzikir, nyampe datang waktu isyraq, disempurnakan dengan 2 rakaat salat sunnah isyraq. Gitu Bunda. Syukran Ustadz. Sebelum Ustadz tutup, ini ada jamaah, keluarga dari jamaah yang meminta doa karena sakit. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, minta keridoan, minta keikhlasannya sebelum kita akhiri dengan kifarah majlis. Di sini ada nama-nama yang dititipkan kepada saya, minta ridho ikhlasnya para bunda solihat untuk kita sama-sama membacakan Ummul Quran, di mana untuk Mas Amril, juga untuk Adang Supendi, untuk Rus Purwanti, untuk Kardin Maulana, juga Roni Rodiansah, Saidin, Omah Jian, Setio Adi Wibisono, Kamaluddin bin Muhammad Soleh, Faini, Kamarelsa binti Zubir Munaf, Dion Pairus Falah, juga Hilda binti Surya Putra, Dodi bin Fulan, juga Marsining binti Fulan,
dan Agus Hartono bin Nur Salim. Ya Allah, untuk nama-nama yang baru saja kami sebutkan, syafahumullah, berikan kesembuhan kepadanya ya Allah. Wasalim jasadahum, angkat penyakit yang diderita oleh saudara-saudari kami ini, berikan kesembuhan yang sempurna ya Allah. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatun salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rabbin nas, ya Allah, engkau yang menguasai hamba-hambamu. Azhibil ba'as, angkat derita penyakit yang dialami saudara-saudari kami yang baru saja kami sebutkan nama-nama mereka ya Allah. Wasfihim, anugerahkan kesembuhan kepada mereka ya Allah. Antas syafi, engkaulah yang maha memberikan kesembuhan. La syifa'a illa syifa'uk, tidak ada kesembuhan melainkan atas izinmu ya Allah. Syifa'an ajilan, anugerahkan kesembuhan yang sesegera mungkin. Syifa'an la yugadiru sakoman, kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit yang berikutnya ya Allah. Ya Allah, buat kami yang sedang mengaji, yang selesai mengaji di Majlis Muslimah Andalusia ini, Allahumma magfiratuka awsa'u min dunubina, jadikan kami keluar majlis ini di mana dosa-dosa kami engkau ampuni ya Allah. Allahumma dzakirna minhu manasina, ya Allah, kasih ingatan yang cepat kepada kami, apalagi terhadap ilmu-ilmu yang kami mudah untuk lupanya. Berikan ya Allah kecerdasan kepada kami ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz untuk tauziahnya hari ini.